Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, muncul fenomena tak biasa di Gunung Bromo, Jawa Timur. Hamparan lautan pasir di kawasan Bromo, Kabupaten Probolinggo kini berubah putih keperakan, tertutup lapisan es tipis. Sejak beberapa hari terakhir, lautan pasir dan semak-semak wisata di Gunung Bromo di Desa Ngadisari, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur membeku. Pasir serta semak berubah menjadi putih keperakan karena tertutup kristal es. Kristal es biasanya muncul pada pagi hari sebelum matahari terbit. Fenomena ini merupakan fenomena tahunan di saat kawasan Gunung Bromo berada pada suhu 2 hingga 0 derajat Celcius. Munculnya fenomena embun beku sepanjang hamparan pasir menjadi daya tarik bagi wisatawan yang berwisata di Gunung Bromo. Wisatawan yang berkunjung saat musim bening seperti sekarang diimbau agar melengkapi diri dengan pakaian hangat serta penutup kepala. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Seorang pelatih bela diri di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara diancam senjata tajam oleh seorang pria. Padahal pelatih tersebut bersama warga berupaya melerai aksi pria tersebut saat menganiaya istrinya. Tulisan rumah tangga. Siap lu. Lu ngomong sini kalau lu. Ya siap, Mama. Lu sini. Seorang pria dengan celurit di tangannya mengancam pelatih bela diri dan warga sekitar. Pria bersenjata tajam ini tidak terima ketika dipisahkan warga saat ia sedang menganiaya sang istri. Peristiwa itu terjadi di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Pelaku sebelumnya menganiaya istri di tempat umum sambil disaksikan oleh warga dan sejumlah orang yang sedang berlatih bela diri. Pelatih bela diri bersama teman dan warga sekitar kemudian mencoba memisahkan aksi KDRT itu. Namun pelaku tak terima dan balik mengancam warga dengan senjata tajam. Menurut warga, pelaku sering kedapatan menganiaya istri. Namun karena urusan pribadi, warga ragu untuk mencampuri urusan keduanya. Karena itu, agar tidak terjadi hal yang tak diinginkan, warga kemudian meminta agar polisi segera bertindak dan menangkap pelaku. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, kebanyakan istri biasanya menolak dimadu oleh suaminya. Tapi lain halnya dengan perempuan di Kuningan, Jawa Barat yang satu ini. Sang istri justru memberikan seorang gadis muda sebagai kado ulang tahun pernikahan ke-16 untuk suaminya. Video acara pernikahan di Kuningan, Jawa Barat ini membuat heboh jagat maya. Dua wanita berpakaian pengantin duduk berdampingan dengan mempelai pria. Pernikahan di tanggal cantik yaitu tanggal 6 bulan 6 tahun 2026 ini merupakan pernikahan kedua dari pimpinan pondok pesantren di Kecamatan Keramat Mulia. Yang mengejutkan, mempelai wanita yang lebih muda ternyata merupakan calon yang dipilihkan istri pertama sebagai hadiah pernikahan ke-16 untuk suaminya. Menurut istri pertama, niat mencarikan istri kedua untuk suaminya sudah sejak 3 tahun lalu. Sebenarnya rencananya itu saya mengkasih kado pada suami saya udah dari 3 tahun ke belakang. Bersama jamaah saya diskusi, saya minta bantuan. Awalnya dia menolak. Oh ya udah, sambil saya nunggu dulu itu isyarah dari Allah gimana baiknya. Alhamdulillah setahun ke belakang, akhirnya saya nawarin lagi yang kedua kali, akhirnya akan ACC tapi dengan syarat silakan istrinya dicarikan. Kebetulan istri saya juga lahirnya tahun 2006, sayanya 86. Kedua istri mengaku tidak ada paksaan apapun dalam menjalani pernikahan ini. Acara pernikahan berlangsung penuh kegembiraan dengan mas kawin perhiasan emas 16 gram. Dari Kuningan, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Kabupaten Mojokerto mencuri bukan karena lapar, tetapi karena tidak sanggup membayar uang sekolah anaknya. Usai mencuri di sebuah warung, pelaku mengirimkan surat permintaan maaf dan berjanji akan mengembalikan semua uang yang ia curi. Alvin Setio Tunggal tidak pernah menyangka rumah sekaligus toko kelontong miliknya di Desa Jabon Tegal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur menjadi saksi kisah yang memilukan.
Peristiwa bermula dari seorang pria bermasker yang mondar-mandir di depan toko miliknya. Alvin curiga, lalu menangkap pria itu. Dari penggeledahan ditemukan rokok curian di tangan pelaku. Warga yang marah juga sempat memukul dan menendang pelaku. Namun pelaku tidak melawan. Ia bahkan mengembalikan barang curian dan pemilik warung membebaskan si pencuri. Namun keesokan paginya sebuah amplop muncul di depan toko. Surat itu ternyata datang dari pria yang mencuri di hari sebelumnya. Pria itu meminta maaf dan mengaku mencuri bukan karena keinginan, tapi karena tidak punya uang untuk membayar biaya sekolah sang anak. Di dalam surat itu, ia berjanji akan mengembalikan semua yang telah ia curi setelah gajian. Hari itu, pemilik warung menerima surat dari seorang ayah yang putus asa, bukan dari seorang pencuri yang mengambil barang hanya untuk bersenang-senang. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan.